Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Para sepuh bini sepuh ingkang kula mulyakaken, para bapak lan ibu ingkang kula hormati, bil khusus Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Ustaz Ibrahim, para ketua DKM wonten Masjid Al Hidayah, Masjid Al Ikhlas, Masjid At-Taqwa, wonten ketua DKM Masjid Al Manar Haji Hendri, insyaallah, Pak RW, Pak RT, Ibu RW, Ibu RT, para bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah menghendaki kita untuk bersama-sama hadir di masjid yang insyaallah penuh berkah ini untuk bersama-sama kita ngeces iman, ngaji rutin tiap hari, tiap ahad pagi dari masjid ke masjid. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid yang penuh berkah ini menjadi sebab Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan rizki yang melimpah untuk kita semua, Allah bahagiakan kita di dunia sebelum Allah bahagiakan kita di akhirat. Yang lagi sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan sakitnya. Sing sakit puyeng mudah-mudahan hilang puyenge. Sing sakit linu mudah-mudahan hilang linue. Sing lagi pegel mudah-mudahan hilang pegele. Sing lara untu mudah-mudahan hilang sing lara mata mudah-mudahan hilang, sing larandas mudah-mudahan hilang. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu yang saya hormati, suratul asr, surat al-asr, apal kabeh ya surat al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di dalam kitab Mu'jamul Kabir Al-Imam At-Tabrani ada dua sahabat Nabi yang kalau ketemu tidak akan berpisah kecuali membaca surat Al-Asr. Jadi kalau ketemu pengen pisah baca Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu, dan seterusnya. Jadi baca surat Al-Asr. Wal asr, Al-Asr asalnya dari kata asoro yang arti memeras, menekan hingga mengeluarkan bagian terdalam. Itu makna asr. Memeras, menekan sampai keluar bagian paling dalam, namanya asoro. Angin yang tekanannya keras, angin yang memporak-porandakan, itu disebut i'sar. Kenapa dinamakan wal asri? Wal asri itu demi masa atau demi waktu asar. Makanya ada wal laili demi malam, ada wal fajri demi waktu fajar subuh, wad duha demi waktu duha, wan nahar demi waktu siang, wal asr demi waktu asar atau demi masa. Kenapa wal asr? Karena manusia sejak pagi memeras keringatnya, tenaganya untuk
mendapat hasil dari usahanya, maka disebut wal asr. Kenapa Allah turunkan surat Al-Asr? Sebab orang Arab saat itu banyak yang menyalahkan waktu. Sampai sekarang di antara kita banyak nyalahin waktu. Waktu sial, waktu buruk, tanggal sial, angka sial. Nah, angka sial identik dengan angka berapa? 13 ya. 13 angka sial. Iku jare wong barat, jare wong Eropa sana. Kenapa? Nih, ada yang mengatakan sebab wong Eropa ku Pak di antara kegemerannya, kesukaannya adalah makan babi. Babi itu sekali nganak bisa 13. Sedangkan mohon maaf, puting susunya babi jumlahnya 12. Putingnya rolas, anaknya 13. Jadi sing siji beli kebagian sial bener ya kok kebagian. Durung pernah ngurung. Jadi angka 13 sial kok asalnya begitu asalnya. Ya. Masya Allah. Nah, Allah membantah dengan bersumpah wal asr, demi masa, demi waktu asar. Yang punya waktu adalah Allah, yang bagi rezeki Allah, yang menciptakan Allah, yang memuliakan Allah. Semua waktu itu sama, netral semua waktu itu, tergantung perbuatannya. Kalau waktunya diisi dengan sesuatu yang tidak baik, ya rane sial. Tapi bukan waktunya yang bikin sial. Yang bikin sial adalah perbuatannya. Maka kita jangan pernah menyalahkan waktu. Iki zaman rusak, sing disalah nang zamane. Padahal sing rusak menusae. Akeh wong ngono. Padahal masa waktu itu yang punya siapa? Allah. Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, demi masa di mana manusia merasa rugi setelah memeras tenaganya. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian setelah memeras tenaganya. Waktu terus berlalu Pak, dan mahal harganya waktu itu. Orang yang paling sempurna memanfaatkan waktu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal insana, inna, lafadz inna dan inna pirang-pirang di dalam Al-Quran terulang 1679 kali. 1679 kali. Ini inna, innal insana, innal ladzina pirang-pirang. Inna, sesungguhnya. Al insan, insan itu disebut di dalam Al-Quran 65 kali. Apa artinya insan? Insan itu maknanya gerak, dinamis, lupa, atau senang. Jadi manusia, insan itu manusia, dinamakan manusia man, orang, nusia yang dilupakan. Manusia itu makhluk yang sering lupa. Adate ulah karo sampean ki manusia sering kelalene. Ya mungkin mohon maaf. Kemaluannya kalau nggak nempel lupa juga naruh ngendi. Orang yang habis jatuh lupa ingatan disebut amnesia. Itu seakar dengan manusia. Jadi manusia itu
manusia adalah makhluk yang bergerak secara dinamis, yang melupakan salahnya orang dan senang ketika bertemu dengan sesamanya. Jadi manusia itu geraknya dinamis. Kalau geraknya nggak dinamis berarti bukan manusia. Dan manusia itu melupakan salahnya orang lain. Kalau nginget-nginget salah wong baik, dudu manusia. Sebab manusia itu harus suka melupakan salahnya orang lain. Pak, yang harus diingat-ingat oleh kita, yang harus diingat oleh kita adalah kebaikan orang lain kepada kita. Kebaikan orang lain kepada kita harus diingat-ingat, dan kesalahan kita kepada orang lain. Dua hal yang harus kita ingat: kebaikan orang lain kepada kita dan kesalahan kita kepada orang lain. Dua hal yang harus kita lupakan: kebaikan kita kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Aja diwolak-walik. Sebab manusia ini, kalau ada orang baik 9 kali, salahnya 1 kali, yang diingat-ingat salah. Allah tidak seperti itu. Kita salah ratusan ribuan kali, kita sekali berbuat baik, kita taubat 1 kali, yang Allah jadikan pertimbangan adalah taubat kita. Nah, kita beda dengan Allah. Maka jadilah kita ini hamba yang melupakan kebaikan diri sendiri, tapi mengingat kebaikan orang lain, melupakan kesalahan orang lain, mengingat kesalahan diri sendiri. Aja diwolak-walik. Ya, hari dheweke gawe baik diinget-inget baik. Hari wong sejen gawe baik dilupakan. Kalau dia sendiri yang bikin salah dilupakan, kalau orang lain yang bikin salah diinget-inget. Iraku menusata dudu. Sebab manusia itu adalah orang yang melupakan kesalahan orang lain. Dan insan, manusia itu harus senang. Makanya insan, anis itu satu akar kata. Anis itu orang yang bikin tentram, tenang, senang. Makanya manusia itu harus senang dengan manusia yang lain jika bertemu. Jadi lamun ana wong je ketemu wong beli seneng, sampean wong tak dudu. Ya. Sengit ning wong sejen ketemu beli seneng iraku menu sata dudu. Ketemu menu saja beli seneng. Jadi manusia itu satu, geraknya harus dinamis, dua, harus melupakan kesalahan orang lain, tiga, harus senang bertemu dengan sesama manusia. Itu manusia. Ya. Jadi kula sampean ki Pak Bu mengandung sifate malaikat, mengandung sifate binatang, ya. Dan kita ini mengandung juga unsur manusia yang asli nih. Kita punya sifat bawaan tadi manusia, ya. Dan kadang-kadang anak sifate setane kedik, anak sifat setane. Mohon maaf, yang ada dalam tubuh kita ini dibagi dua, weteng munjuk karo weteng mengsor, atau di atas perut, dada ke atas, perut ke bawah. Dada ke atas, dada, hati, jantung, akal, otak. Kalau kita lebih mendahulukan dada ke atas, kita lebih mulia daripada malaikat. Malaikat ahli ibadah, wajar malaikat nggak punya nafsu. Tapi kita kok punya nafsu, banyak ibadah, oh lebih hebat dari malaikat. Tapi kalau kita lebih mendahulukan perut ke bawah,
Ngerti perut ke bawah? Ya perut, di bawah perut ada lutut. Siapa ngomong burung perkutut tuh? Burung perkutut ada lutut. Nah, siapa yang lebih mendahulukan perut ke bawah, maka dia lebih hina daripada binatang. Binatang sih memperturutkan hawa nafsu, wajar, tidak punya akal. Kalau manusia punya akal, jika ya binatang lebih hina daripada binatang. Nah, sifatnya manusia itu seperti tadi, kita jangan menjadi setan. Innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Siapa yang rugi? Yang tidak memanfaatkan waktu. Ya, yang tidak memanfaatkan waktu. Maka orang Pak aja sering piknik. Boleh piknik tuh, tapi sesekali Bapak. Engkau sering piknik kan bapak-bapak ya? Ngerasa ibu-ibu ibu piknik boleh, tapi aja keseringan piknik. Unggal minggu piknik maning eman waktu Mari kita manfaatkan waktu. Jangan sering buang-buang waktu untuk ghibah, untuk ngerasani Pak. Kang sering ngerasani ku bapak-bapak kan ya. Ibu-ibu. Innal insana, sesungguhnya manusia. Ayat innal insana Pak ning Quran Bu, umumnya kebanyakan bicara tentang keburukan. Mana saja ayat Quran yang bicara tentang innal insana, sesungguhnya manusia, ini biasa berbicara tentang persoalan yang buruk. Contoh ning Quran ana ayat innal insanaladzalumun kafar, sesungguhnya manusia ladzalumun, berbuat zalim. Manusia itu zalim. Apa zalim? Senenge menjelekkan orang lain, itu zalim. Seneng menjelekkan orang lain, menyebarkan kejelekan orang lain, menanyakan kejelekan orang lain, menjelekkan orang lain, dijelek-jelekan orang. Itu manusia zalim namanya. Atau menyebarkan kejelekan orang lain. Ada orang punya kejelekan, dia sebar-sebarkan. Atau menanyakan kabar jeleknya orang lain. Katanya kok, kabarnya kok, denger-denger kok ana beli. Nah, ki biasa wong lanang biasa. Wong wadon, wong wadon nang zalim. Kebanyakan manusia, sesungguhnya manusia iki akeh sing gawe zalim. Pamunten diantara utang karo bayar, pamunten, minta utang karo bayar utang, semangat endi? Semangat endi? Semangat utang. Kapan utang semangat ngomongnya halus, pangapunten, sampean ku je ganteng temen, sampean ku ayu temen, sampean ku hebat temen, sampean ku sugih temen. Njaluk utangnya sih barang ditagi luwi galak. Zalim. Punya duit dheweke duwe utang, tapi beli nganggo bayar utang, malah tuku HP, tuku motor, malah umroh, malah tuku tuku emas, seterusnya. Zalim. Itu zalim. Awas, hati-hati. Itu bisa jadi sebab rizki kita tidak barokah. Orang menghutangi kita, bela-belai kita, kita punya duit beli gak dibayar, zalim kita ini.
Awas, hati-hati, bisa jadi sebab rizkinya tidak berkah. Jadi kapan duit tang kaki dibayar, ya genora bae kane durung nagih, boleh jadi dia tidak nagih itu karena menghargai kita. Maka kita sing ngerti genora bae durung ditagih. Engko aja kelalen ya kelalen ya alhamdulillah lah. Kelalen ya alhamdulillah. Jadi innal insana la zalumun kafar. Manusia itu zalim dan ingkar nikmat. Nah, kita ini sering ingkar nikmat. Urip kita sehat karo sakit, akeh sehate ta akeh sakite. Akeh sehate tapi sing dieling-eling sakite. Ya, insyaallah manusia ana maning innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia li rabbih kepada Tuhannya lakanud sering mencela. Manusia ini sering mencela Tuhannya. Lewat apa? Di antara lewat ciptaane. Ana wong ireng pesek keriting pendek urip ngentutan san. Masya Allah, itu kita hina ya Allah. Wong wis ireng pesek keriting pendek ngentutan urip pisan. Lah manusia yang seperti itu ciptaan siapa? Allah. Menghina ciptaan sama seperti menghina yang menciptakan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana wong gawe meja ki Pak, meja kayak mengen ki. Ada orang bikin meja, gaweane blesak, terus ngomong meja aja blesak temen, nyewot beli gawe. Nyewot, pasti nyewot. Tersinggung beli. Iya. Tersinggung Pak. Jadi kita ini kalau menghina fisiknya orang sama seperti kita menghina yang menciptakan fisik itu, yaitu Allah. Nah, innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya sering mencela. Insyaallah menghina ciptaan Allah, menghina hujan. Ana hujan kayak sedikit sebentar terus mandek, udah napa ngono lho. Loh, sing ngasih hujan siapa? Allah. Yang ngasih hujan Allah. Kita sering menghina nikmat Allah. Apa menghina nikmat Allah? Di antaranya, mohon maaf, tetangga ngirimi atau pengajian oli jabur, iku ngomong kasinen, padahal itu rizki dari siapa? Allah. Oli berkat berasnya blesak, sing gawe beras apa? Allah. Cije kocie pipise serabie kecot-kecot, yang ngasih rizki siapa? Allah. Kita itu dikasih rizki oleh Allah, malah mencela rizki yang diberikan Allah. Kadang-kadang dikasih senek, dikirimi, loh kok cuman segini. Yang ngasih segitu siapa? Allah. Innal insana li rabbih lakanud. Itu kita itu sering mencela seperti itu. Ana maning ayate innal insana layat, sesungguhnya manusia itu layat melampaui batas. Ana Pak pangapunten, wong sombong tingeling tas lunga kaji, habis pergi haji sombongnya tingeling sampai ngomong mengenen iki marak ning salah sijine kiai, orang haji segitu banyak itu nggak ada yang hajinya diterima kecuali saya. Kecuali siapa? Saya. Yang mabrur itu cuman saya. Kiai segitu banyaknya orang itu yang haji. Akhirnya kiai ya kalem bae takon, kok bisa? Kok sampean weru? Dijawab, tiap hari kiai saya ini di Mekah ketemu malaikat. Loh, kok sampean bisa tahu itu malaikat? Sebabnya kiai
pakai jubah berjenggot. Lah ya wong Mekah ya pakai jubah ya berjenggot. Dikirae iku malaikat. Astagfirullahalazim. Itu namanya layat melampaui batas. Atau ada orang ngomong begini, saya ini ketemu sama orang uangnya baik pisan, kayak Gusti Allah aja baik pisan. Ya uang kok disamakan dengan Allah, uangnya baik pisan aja kayak Gusti Allah. Insya Allah. Ini arane innal insana layatgha. Manusia itu melampaui batas. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Rugi itu banyak. Di antaranya ada rugi ilmu. Rugi apa? Ilmu. Pangapunten Pak, ulama-ulama zaman dulu nggak mau rugi ilmu. Di antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang punya tafsir Ar-Razi, yang punya tafsir Mafatihul Ghaib, berjilid-jilid kitabnya. Itu beliau lagi ngarang kitab, lagi nulis tafsir, ngarang kitab. Tafsir Ar-Razi itu tebal sekali, 16 jilid tebelnya. Satu jilid tebal, 16 jilid. Lagi ngarang tafsir surat Yusuf, lagi nafsiri surat Yusuf, anaknya meninggal. Itu nggak mau berhenti nulis tafsirnya karena nggak mau rugi ilmu. Sampai beliau tulis dalam kitabnya, ketika aku mengarang kitab ini, mengarang akhir surat Yusuf ini, anakku Muhammad wafat. Tolong siapa yang baca tafsir ini, hadiahkan, kirim Fatihah untuk anakku yang wafat ketika aku tulis surat tafsir dari akhir surat Yusuf ini. Tidak berhenti ngarang kitab saat anaknya wafat. Kenapa? Tidak mau rugi masalah ilmu. Ada lagi Al-Imam Abdul Azim. Al-Imam Abdul Azim ini lagi ngajar di madrasah Pak. Lagi ngajar di madrasah, dengar anaknya wafat. Kata Imam Abdul Azim, ini ada dalam, beliau ini pengarang kitab At-Targhib wa Tarhib 4 jilid. Beliau mengatakan, urusi jenazah anakku, silakan dimandikan, kafani, bawa ke sini, aku nyolati di sini saja, saya mau selesaikan ngajar saya. Masya Allah. Ini Al-Imam Abdul Azim. Masya Allah. Kalau kita masalah ilmu, wah, puyang setitik beli gelem ngaji. Rutinan ahad pagi dari masjid ke masjid, baru gerimis sedikit beli ngaji maning lah gitu sih. Rugi. Masya Allah, rugi. Kenapa Ji Ustadz beli ngajar pikirannya lagi puyeng? Apa sih kaken? Ustadz kenapa Ji beli ngajar pegel? Boyong. Pak Haji kenapa Ji beli ngaji kulai arep hajatan? Kapan hajatan nek? 2 bulan lagi. Beli ngaji sing awit kiin. Masya Allah. Ya. Tapi kalau kita kayak Imam Abdul Azim, wah, kita akan dicela tetangga kita. Lagi ngajar anaknya mati raya mus genora bedikit, kita lagi ngajar bedikit. Jare Roma Irame sungguh terlalu wong mongonon. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Lagi ngaji malah ribut jaburan, rugi. Lagi ngaji malah ngantuk, rugi. Ada ilmu disampaikan beli dirokna, rugi. Lagi ngaji ngantuk, berkate metu tangi. Ana beli. Oke. Hadir wong ngene ngene. Mene kene pinggire kula ki ndodok ngene, nggo contoh. Ngaji Quran, tadarusan, semaan Quran terlalu cepat, rugi. Sampai akhirnya yang nyimak pun bingung, dicegat ngaji. Gulati Qadir, Basir. Jadi yang denger itu luru Qadir karo Basir. Kapan ini? Qadir berarti kan Qadir ya. Basir.
Saking cepete maca Quran. Qadir, Qadir. Basir. Yang nyimak sampai nyegat-nyegat. Padahal perintah warattilil Qur'ana tartila. Ya. Lagi Ramadan turut terus rugi. Lagi Ramadan YouTubean terus TikTokan terus main HP terus rugi. Ya. TikTokan. Nenek-nenek TikTokan. Ya Allah. Nek, ingat umur nek. Lagi Ramadan ngobroli bola 2,5 jam rugi. Usia kita terus jalan ngobroli yang tidak manfaat berjam-jam rugi. Ketika ketemu orang alim nggak belajar rugi. Nah, ini biasa kang sering rugi-rugi ki ning bulan Ramadan biasa. Traweh cari mana yang imamnya paling cepat. Salat ning bulan Ramadan nggak betah, ya apalagi di luar Ramadan. Insyaallah. Kadang-kadang mohon maaf traweh itu kalau lagi traweh habis salam itu nggak langsung berdiri nunggu imamnya walad dolen sampai jenggelek. Rugi. Insyaallah. Ya, itu manusia rugi. Ada rugi ilmu, ada rugi waktu. Siapa yang tidak rugi? Illalladzina kecuali orang yang beriman. Iman ini pokok. Siapa yang tidak beriman, amalnya tertolak. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima amalnya dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Itu jauh. Kuanku je baik pisan je walaupun non Islam rugi. Harus iman. Iman ini pokok. Apa iman? Pembenaran hati atas apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan iman ini adalah pokok. Iman adalah akidah. Akidah adalah mengetahui kebenaran. Puncak kebenaran adalah mengetahui ajaran agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya supaya ngerti priben ya kudu ngaji. Satu, illalladzina amanu. Kemudian wa amilus shalihat. Amal, apa amal? Amalku pekerjaan. Penggunaan daya manusia, daya pikir, fisik, hati, daya hidup, penggunaan amal, tapi amalnya harus soleh. Apa solehku? Sesuatu yang jika dikerjakan akan memperoleh manfaat atau kebaikan, akan diperoleh manfaat atau kebaikan. Amal solehku syaratnya loro. Paling tidak 2 syaratnya. 1, amalnya baik sesuai ajaran agama. Yang kedua, niatnya ikhlas karena Allah. Amalnya baik tapi niatnya nggak ikhlas, tidak dapat. Ya, amalnya baik tapi beli ikhlas, bukan amal soleh. Atau kulas ikhlas tapi beli amal, bukan juga amal soleh. Ada pembangunan masjid beli nyumbang kulas ikhlas. Ikhlas apa ira beli nyumbang? Beli nyumbang ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah beramal karena Allah. Yang penting beramal karena Allah. Diterima atau tidak itu urusan Allah. Kita minta amal kita diterima. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana sujudana. Kita minta diterima amal kita semuanya.
Salat kita, puasa kita, rukuk kita, semuanya minta diterima. Ya, pernah beli, ya Allah, mohon engkau terima sedekahku. Ya Allah, mudah-mudahan engkau. Nah, ini jari Gus Baha. Kalau pengen mudah ikhlas, iki rumusnya. Kalau sedekah, ini rizki uang dari Allah, aku berikan kepada Allah melalui orang itu. Hilangkan kata aku, hilangkan kata saya. Saya sudah nyumbang, saya sudah bantu, sayanya dihilangkan, sifat ananiyahnya dihilangkan. Aku nyumbang, ini rizki dari Allah, aku berikan kepada Allah. Atau ini dari Allah, aku berikan kepada Allah. Ngerasa dirinya tidak berjasa. Jadi penting menghilangkan sifat ananiyah. Nah, niat yang tidak baik menghilangkan nilai di sisi Allah. Ada Pak, zaman dulu ada satu kampung itu yang ada tukang bagian membangunin waktu sahur di bulan Ramadan. Apa bahasa kene? Obrok. Ya, obrok. Jadi pintunya diketuk. Kalau zaman dulu diketuk pintunya. Bangun. Kalau orangnya baca Quran nggak diketuk. Orangnya baca Quran nggak diketuk. Atau orangnya sudah kelihatan dengar bangun nggak diketuk. Ada satu orang, Pak, di bulan Ramadan dia baca Quran pelan. Dia dengar rumah tetangganya diketuk. Bangun. Agar rumahnya tidak diketuk, menunjukkan dia sudah bangun, dia keraskan bacaan Qurannya. Biar orangnya tahu. Setelah itu malam harinya dia mimpi semua pahala catatan kebaikannya diberikan oleh Allah kepada dia. Dia periksa, ternyata ketika dia baca Al-Quran itu ada ayatnya yang hilang. Itu ayat Quran yang dibaca agar diketahui orang lain. Niatnya bukan karena Allah. Maka penting kita meluruskan niat, tapi jangan meninggalkan amal. Kenapa sampean ku beli sholat jamaah? Khawatir tidak ikhlas. Beramallah, beli ikhlas bagian paksa terus. Berlatih untuk ikhlas. Jangan meninggalkan amal. Meninggalkan amal karena takut riya, itu adalah riya. Meninggalkan amal karena takut tidak ikhlas, itu riya. Tapi terus kita beramal. Dan jangan suudzon ke niatnya orang. Jangan suudzon ke niatnya orang. Wah, wong kon ku jeblilok majing masjid ki majing masjid kerasa arep mati mah makin gitu. Aja. Atau niteni wong akhir bulan mancing masjid pasti beli di duit gini. Apa awal bulan sini mall beli mancing masjid. Nah, jangan ajang meriksa niatnya wong. Illal ladzina amanu, yang tidak rugi adalah orang yang beriman. Apa cukup iman? Tidak, harus wa amilus sholihat. Apa cukup iman dan beramal soleh? Tidak. Kata Allah, watawasau bil haq. Apa tawasau? Wasiat itu menyeru baik orang lain dengan terus menerus. Tawasau, saling menyuruh berbuat baik orang lain terus menerus, jangan pernah bosen. Namanya watawasau bil haq bis sabr. Jadi watawasau itu terus mengajak orang untuk berbuat baik dan jangan pernah bosan. Yang bosan tidak termasuk ini, rugi juga dia. Ya, jangan pernah bosan. Yuk ngaji yuk. Ayo ngaji, ayo salat, ayo tobat. Al-haq, hak adalah mantap tak berubah. Maka Allah itu wujudnya, kuasanya, sifatnya mantap tidak berubah. Maka kita jangan putus asa dalam menasehati orang lain. Mohon maaf, kadang-kadang begini Pak, kita nasihati wis pegel. Ini ada kisah. Ada kakek-kakek
tua sekali, saking tuanya mungkin besoknya mati. Tua sekali, mukuli batu Pak, tuh nggak pecah-pecah, pakai palu. Sampai mohon maaf, ada anak muda mukuli batu, tuk sampai 99 kali nggak pecah-pecah. Akhirnya si pemuda ini duduk sepegelah. Anak kakek-kakek lewat, tua sekali kakek-kakeknya, mungkin besoknya mati deh. Saking tuanya. Lalu jari kakek-kakek lagi apa cung? Iki kayak je mecahin batu, tapi ini sudah saya pukul berkali-kali, saya hitung sampai 99 kali pukulan nggak pecah-pecah. Jari kakek mene nacak tak coba ning kula, gemuyu bocah nome. Kakek kita sing nom bae beli pecah-pecah. Engko jari kakek tak coba kita coba. Barang dicoba oleh kakek, tuk pecah. Wah kak hebat, kakek ini hebat. Dudu hebat, memang batu ini hanya pecah ketika dipukul 100 kali. Jadi kula ku nambahi cuman 1. Lamun sampeyan ngadeg maning kali dipukul kepecah iku pada baik. Nah kita menasihati orang lain, kita nggak tahu nih orang bakal luluh hatinya, bakal berubah mengikuti nasihat kita dengan nasihat kita yang keberapa. Maka jangan pernah putus asa dalam menasihati orang lain. Percuma, nggak ada yang percuma. Tiap kita mengajak orang lain kebaikan, berbuat baik, ada pahala. Iki jadi laki ku tamblek, temen kongon sholat kok relok gelem, aja ditamblek laki ku. Sing baik. Ya, ajak untuk sholat nggak mau, ada kebaikan. Besoknya diajak lagi, nggak mau lagi, kebaikan untuk kita lebih besar, pahala untuk kita lebih besar. Terus ajaklah orang lain untuk berbuat baik sampai dia mati atau sampai aku yang mati. Nah, ini penting, ajak orang untuk berbuat baik. Mohon maaf, tapi perlu berbuat baik itu dimulai dari diri sendiri. Penting jadi renungan kita. Ya. Pernah saya ceritakan ada orang anak kecil suka makan permen sampai giginya rontok tak habis apa. Padahal masih kecil. Ibunya ini ngelarang-larang sampai dipukuli, tetap aja makan permen, ngumpet-ngumpet minta ke orang terus. Akhirnya ibunya bawa anak ini ke Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Kiai, anak saya ini suka makan permen. Angel pisan diomongi Kiai sampai tak kebugi, tetap makan permen. Untungnya sampai pada rontok, geseng, ireng. Ya, entok. Insyaallah. Priben ya Kiai, pripun ya Kiai? Jari Kiai Hamid, 3 hari lagi kamu kesini. Loh Kiai, wong kula takon ya kongon telung dina maning. Wis nurut, 3 hari lagi sini. Setelah 3 hari datang, anaknya dibawa, anaknya cuma diomongi, "Nak, berhenti ya makan permennya." Itu berhenti total, Pak. Sampai orang tuanya kaget, datang lagi, "Kiai, kok bisa sih? Kula ngomong cung, wis cung mandek, beli mandek sampai dikebuki, dibentak-bentak Masya Allah. Tapi sampean ngomong cung, wis ya mangan permennya mandek, itu berhenti betul." Kata Kiai Abdul Hamid, ketika engkau membawa anakmu kepadaku, mengadu bahwa Kiai anak kula ku seneng mangan permen, kulai masih mangan manis, mangan gula, jadi tak kongkon ku telung dina maningku supaya saya tirakat memulai dari diri saya nggak makan manis, nggak makan gula demi untuk ngomongi anakmu. Ini penting Pak. Jadi wong tua yang mengonon kadang-kadang cung mana sholat cung. Bapak us pensiun, sholat pensiun. Cung ngaji cung, bapak ya banget bapak waktu cilik wis ngaji, yakin sih pegel ngaji. Insyaallah. Ini dimulai Pak dari diri sendiri, dan kita harus menerima nasihat dari siapapun, siapa saja. Mohon maaf, seperti kita mengambil telur itu dari pantatnya ayam, kadang-kadang kecampuran tembeleng, tapi dijukut beli.
Dijukut, diberseni, kotor ya bagian tak berseni. Kita sih beli butuh tembeleke butuh endoge. Itu pelajaran kepada kita. Kalau ada orang menasehati kita, ngomong baik ke kita, biarpun dari mulutnya orang jelek, kayak bokongnya ayam, kayak silitnya ayam, ya kita terima. Paham beli? Kadang-kadang kita ini menerima nasihat, wah yurebe mau konon cangkem apa aja wong kita banjukut endok sing silitnya ayam je. Nah ini penting, ilmu penting ya. Watawasaw bil haq watawasaw bis sabar. Sedikit lagi, watawasaw bis sabar. Apa sabar itu? Saling menasehati dalam kesabaran. Sing sabar ya. Sabar yaitu menahan kehendak nafsu untuk meraih yang lebih baik. Sabar itu ada dua, ada sabar jasmani, ada sabar rohani. Apa sabar jasmani? Contohnya dalam menjalankan perintah sholat. Sholat ku je pegel males, sabar terus sholat. Ngaji ku je blenak, je pegel, sabar. Puasa ku je kempong, sabar. Haji ku je panas, biaya mahal, sabar. Letih atau sakit, pangapunten, mohon maaf Pak. Imam Syafi'i itu punya penyakit bawazir. Apa bawazir? Ambeien. Mohon maaf, darahnya tuh netes Pak. Tapi beliau tetap ngaji bawa mangkoknya taruh di bawah pantat beliau, tetap ngaji. Iku Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Bu Imam Ibrahim, Imam Yono mengono beliau. Insyaallah, mudah-mudahan bisa meneladani. Imam Arif betul. Imam Arif. Insyaallah. Itu Imam Syafi'i, Masya Allah. Ada sabar rohani, kehendak nafsu, amarah, nafsu seksual, sabar Pak, sabar ya. Insyaallah ibu-ibu pada sabar, pengen ini pengen itu sabar. Bapak-bapak kudu duwe sifat sabar ya. Ndeleng rabine dewek beli pati ayu, ndeleng rabine wong ayu, sabar. Ibu-ibu pada ndeleng lakine dewek dompete laka duwite, ndeleng dompete lakine wong akeh duwite, sabar. Wong urip ku sedelat engko mati, kapan wis mati ya wis ya. Maka kita ini harus sabar. Sabar itu ala salasi darajat. Anna sabra fil Quran ala salasi darajat. Sabar dalam Quran itu ada 3 tingkatan. Sabrun ala ada'il faraid, sabar dalam melakukan kebaikan, kewajiban. Itu salasumi'ati darajah, 300 derajat. Kita nih sabar sholat, ngaji, dalam ketaatan, dalam melakukan kefarduan, sabar sholat, puasa dan seterusnya, sabar itu diangkat 300 derajat kita. Yang kedua, sabrun alal maharim, sabar atas hal-hal yang diharamkan. Pengen maksiat, pengen apa, sabar. Itu situ mi'ati darajah, 600 derajat Pak ya. Lagi butuh duit besar, tanggae pasang togel tembus papat. Kok ngerti jare kula kok. Beli pernah pasang, beli ngerti. Insyaallah. Ini goda, setan nafsu goda. Coba bayar pasang togel 5.000, sapawur tembus oli 2,5 juta. Nah, itu sabar dari perkara yang diharamkan, itu diangkat derajatnya 600 derajat. Insyaallah. Ada lagi sabrun 'alal masaib 'inda sadmatil ula. Sabar ketika mendapat musibah, ketika musibah yang pertama, pukulan yang pertama. Ini tis'umi'ati darajat, 900 derajat. Orang kena musibah, tek langsung sabar. Dudu nangis-nangis jerit-jerit, ya Allah, kenapa aku diuji dengan begini? Kenapa engkau melakukan ini? Wis barang wis pegel tadi, ya sudah sabar baik. Dudu mokonon. Tapi ketika awal kena musibah, langsung dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
semuanya adalah kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Paham ya, Pak? Jadi semua manusia rugi kecuali yang iman. Orang iman akan rugi kalau tidak dibarengi dengan amal soleh. Beriman amal soleh tidak cukup, harus watawasau bil haq, saling menasehati dalam kebenaran. Menasehati dalam kebenaran belum cukup, harus watawasau bis sabar, saling menasehati dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang bahagia, tidak rugi di dunia dan tidak rugi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.